Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait UAS yang saya kerjakan, yaitu UAS Rektrans. Nah, langsung saja ke soalnya ya. Diketahui pada gambar geometrik jalan di bawah dengan data lalu lintas SMP per jam dan ukuran kota itu berpenduduk 2,5 juta jiwa. Data kondisi lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, ini tabelnya ada tiga fase ya. Yang fase pertama itu fase selatan, yang kedua itu barat, yang ketiga itu utara. Nah, untuk waktu hijaunya itu ya, yang fase 1 itu 87 detik, intergreennya 5 detik, yang fase 2 itu greennya 70 detik, intergreennya 5 detik, dan yang fase 3 itu greennya 37 detik, dan intergreennya 5 detik. Nah, ini itu kondisi lapangannya ya, ini yang ada di SA1, yang ada di PKJI. Untuk kondisi lapangannya itu eh, komersial, tipenya komersial, terus juga hambatan sampingnya itu rendah, dan mediannya itu ada yang ada dan ada yang tidak. Nah, untuk landaiannya itu nol ya, jadi nggak ada. BKIJT-nya ada di utara dan selatan, yang di baratnya tidak ada. Nah, untuk pendekat L itu didapat dari mana? Didapat dari ini, nih yang ini, gambar yang kedua ini. Nah, mendekat L yang utara itu ada 10,98, yang selatan 23,74, dan yang B itu 12,86. Nah, untuk masuk LM yang masuk untuk lebar masuknya itu eh, ada cara mendapatkannya itu tinggal dikurang, jadi pendekat L itu dikurang sama BKIJT. Nah, karena yang BKIJT-nya sudah diketahui 4,5 dan 9,1, jadi tinggal dikurang antara pendekat L dan BKIJT. Jadi hasilnya di LM atau yang masuk. Nah, karena ini nggak ada di barat, tidak ada ya. Di barat tuh tidak ada, jadi nol. Dan ini tetap masuknya 12,86. Nah, untuk jalur keluar ini bisa dilihat caranya itu gini. Mana nih? Nah, untuk yang selatan, yang mana yang atas utara, itu 4,5 itu udah dapat dari mana? Kan utara di atas nih. Nah, bisa didapat mana sih? 4,5 eh nah 11,67 itu didapat dari sini. Jadi dia masuk dari arah utara ke bawah itu nilainya itu 11,67 jalur keluarnya. Ini yang ini nih, 11,67. Nah, untuk yang selatan itu 10,2 itu didapat dari ini, yang mana? Selatan. Nah, dari jalur keluarnya 10,2. Lihat dari sini. Dari nilai sudah diketahui. Nah, untuk yang keluarnya itu 20,3 itu dapat dari mana? Dari yang ini, yang timur. Nah, setelah itu ininya tentukan waktu siklus, diagram fase, dan derajat kejenuhan. Nah, kita langsung ke sini. Nah, pada ini diketahuinya itu waktu waktu green dan intergreen itu sudah diketahui ya dari soal, itu yang ini. Yang ini. G sama dengan 87 hingga sampai fase tiganya G sama dengan 37. Nah, waktu siklus itu rumusnya itu sigma green plus plus intergreen. Jadi kita jumlahin semuanya dari green, jadi 87 tambah 5 tambah 72 tambah 5 tambah 37 tambah 5. Nah, didapat itu waktu siklus penuh, itu 211 detik. Nah, langsung kita ke diagramnya. Nah, karena fase pertama itu selatan 87 detik, jadi kita buat 87 detik, dan intergreennya ada 5 nih, 5. Jadi kita buat 3 sama 2. M perkanya 2, kuningnya 3. Jadi di tengah-tengahnya atau merahnya yang belum keisi itu 119 detik. Dan ini dijumlah itu pasti hasilnya 211 detik. Nah, lanjut ke fase kedua. Nah, ini sama nih kayak gini. Ini 3, ini 2, MK-nya 2, kuningnya 3, dan hijaunya 70 detik. Karena dari soal yang ini fase 2-nya 70 detik. Nah, kita bisa langsung ke merahnya, kita buat 88 dan sampingnya 46. Itu fase kedua. Nah, untuk yang fase ketiga
eh hijaunya 37 detik dapat dari fase eh, soalnya. Nah, kita MK-nya 2 karena eh, ini nyambung ya dari fase 2 ke 3 itu jadi merahnya 167. Habis itu M per K 2 detik, setelah itu hijau 37 detik, habis itu langsung kuning ke merah 3 dan 2, intergridnya 5 detik. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke data ya. Data-data yang sudah didapat yaitu dari data SA1 yang telah kita dapat bisa lanjut ke SA2. Tadi itu data-data yang SA1. Nah, untuk SMP per jamnya, SMP per jam telah diketahui pada soal, yaitu yang ini. Nih, yang ini. Ini. Nah, ini data-datanya yang sudah diketahui dari soal. Untuk yang U, yang atas pendekat U, itu yang lurus itu nol karena nggak ada yang lurus. Yang BKA, itu yang arah ke kanan, ini 178. Dan BKI-nya 1070, itu yang ke sini. Nah, untuk yang S, yang di bawah mendekat S, itu BKI JT-nya itu 563 dan lurus tuh 469, BKA-nya 1100. Dan yang B itu 13 ya, yang ke kiri 13, yang lurus itu 863 dan di total itu 876. Nah, langsung langsung kita lanjut ke rasio belok kiri. RBKA itu rumusnya itu kendaraan ya, kendaraan yang ini, misalnya BKI per BKIJT dari arah U, berarti kan yang ini 1070. Nah, 1070 itu dijumlah dari 1070 itu dibagi total kendaraan menjadi 1070 ditambah 178 itu hasilnya berapa? Nah, baru dibagi. Jadi 1070 dibagi totalnya 1248 itu hasilnya 0,857. Begitupun yang pendekat-pendekat yang bawah. Nah, lanjut ke kode pendekat. Nah, ini udah masuk ke SA 4 ya harus. Nah, untuk kode pendekat itu ada utara, selatan, dan barat. Ini saya buatnya itu U untuk utara, S untuk selatan, B untuk barat. Nah, untuk yang hijau dalam fase ke, nah ini itu dilihatnya tuh dari sini. Nah, ini untuk utara, utara itu hijaunya pas kapan? Dia di sini nih. Utara kan di sini. Hijaunya itu pas fase ketiga. Untuk yang S, selatan itu yang fase ke satu dia udah hijau. Yang B fase kedua. Nah, untuk tipe pendekatnya itu P, itu protected, artinya terlindung. Nah, untuk ini RBKIJT itu 0,857 itu didapat dari yang atas, nih yang sini RBKJT. Karena yang tidak BKIJT itu cuman yang B. Jadi dia masuknya ke RBKI. Begitupun juga yang RBKA itu nilai-nilai ini, yang ini. Nah, ini itu didapat dari yang sini. Nah, lanjut ke lebar efektif. Nah, lebar efektif ini itu eh, bisa lihat ya, gampang lihatnya. Jadi tinggal yang ini aja nih yang ditulis nih, masuk LM. Jadi lebar efektif itu 6,48. Kenapa nggak 10,98? Karena ada BKIJT yaitu belok kiri jalan terus. Nah, untuk yang nilai barat 12,86 sama karena nggak ada BKIJT-nya. Nah, lanjut ke arus dasar jenuh, yaitu J0. Nah, J0 di sini tuh rumusnya 600 kali LE. Bisa dilihat di sini. Nah, nih rumusnya. J0 itu sama dengan 600 kali LE, lebar efektif. Nah, untuk yang U dan U itu nilainya sekian ya, bisa dilihat. USB itu mempunyai nilai sendiri. Nah, setelah itu langsung pindah ke arus jenuh J. Itu sama dengan J0 dikali FHS, dikali FUK, dikali FG, dikali FP, dikali FPKI, dikali FPKA. Nah, rumus-rumusnya itu didapat dari mana untuk yang apa yang FHS. FHS itu bisa dilihat dari ini FHS karena kita tidak menghitung kendaraan tidak bermotor, jadi kita asumsikan satu, bukan nol satu. Nah, untuk yang FUK itu sama FUK karena kita penduduk jiwanya dari 2,5 ya.
jadi besar. Jadi FOK-nya itu satu, kita tulis satu. Dan FG-nya, mana ya FG? Nah, FG kan kelandaian, ini kan menghitung kelandaian. Karena kelandaian kita tidak dihitung atau nol, itu tidak dihitung ya kelandaiannya. Jadi kita asumsikan satu saja. Dan juga FP. Nah, FP itu pengaruh parkir, kita nggak ada. Jadi kita asumsikan satu. Untuk FBKI itu rumusnya itu diplot ya, FBKI dan FBKI itu ngeplotting. Jadi untuk yang pendekat U berapa? RBKI-nya untuk 0,87. 0,87 misalnya di sini 0,8, sorry. Ini RBK 0,857. 0,85 di sini kira-kira di tengah kita tarik ke atas. Itu samping, tarik samping pakai penggaris dan didapat nilai FBKI-nya 0,863. Begitupun juga USB dan FBKA-nya itu eh, caranya ngeplotting. Jadi dapat sekian. Nah, untuk arus jenuhnya atau J-nya itu tadi ya rumusnya gini. Nih, nih yang ini rumusnya. Dapat dari rumus di PKJ di PKJI rumusnya sekian. Nah, didapat J itu untuk U-nya 3472,78, yang S-nya itu selatannya 9551,106, yang B-nya 7638,84. Nah, lanjut ke arus lalu lintas Ki. Nah, Ki itu rumusnya apa? Untuk yang Ki itu rumusnya itu oh ya, yang Ki itu didapat dari total ya, total SMP per jamnya. Jadi yang mana ya? SMP per jam kita. Nah, ini totalnya untuk yang S, yang U sorry, 1248, yang S 2132, yang B itu 876. Nah, sama. Untuk rasio arusnya yang RQ per J itu rumusnya ya tinggal ini, Q dibagi J, itu dibagi atasnya. Jadi di hasilnya untuk yang U 0,359, yang S 0,223, yang B itu 0,114. Nah, lanjut ke rasio fase. Rasio fase itu rumusnya itu RQ per J, ini rasio arus dibagi RAS. RAS sendiri itu ada rumusnya juga. Sigma RQ per J. Ini sigma ini RQ per J ini di sigma semuanya. Itu hasilnya ditambah, maksudnya ditambah terus hasilnya 0,8 0,697 untuk RAS. Jadi rumus RA per J itu 0, yang untuk yang U ya 0,359 dibagi 0,69, hasilnya ini 0,5165. Begitupun juga yang mendekat-mendekat yang lainnya. Lanjut ke FWHI, itu rumusnya itu S min WHH kali RF. Nah, WHH itu 15 detik ditentukan dari soal. Nah, ini integralnya 5 ditambah jadi 5 tambah 5 tambah 5 jadi 15 detik. Nah, untuk yang S-nya itu didapat dari mana? Ah, ini S-nya itu ada rumusnya juga. 1,5 kali WHA plus 5 dibagi 1 dikurang sigma RG per J. Itu didapat jadi hasilnya 90,759. Setelah itu WHI-nya kan udah didapat ya, eh, variabel-variabelnya. Jadi S-nya udah didapat, WHH-nya udah didapat, terus RF-nya juga yang dari atas yang ini sudah didapat. Jadi kita tentukan PHI-nya untuk U itu 39,13 untuk yang utara, selatan 24,24, yang B-nya itu baratnya 12,464. Lanjut ke kapasitas C-nya. C itu rumusnya J dikali WHI per S. Jadi didapat eh, untuk utara dan selatan baratnya sekian, 1000, 1000 sekian. Nah, selanjutnya lanjut ke derajat kejenuhan. Rumusnya itu RQ per C. R Ya, RG per C. Jadi rumusnya itu yang ini 1248 dibagi 1492. Rumusnya dapat di sini 0,8335 untuk yang U. Yang S-nya 0,835, yang B-nya 0,8350. Nah, rasio hijau lanjutnya WHI itu rumusnya WHI per S. Ini semua tuh dapat dari PKJE ya rumusnya. Nah, untuk WHI per S itu jadi WHI yang ini. Nah, yang ini tuh rumusnya dibagi sama S. S itu yang kita dapat dari bawah. Nih yang ini 90,759. Nah, untuk lanjutnya jumlah kendaraan anti ya, kendaraan anti. Itu rumusnya tuh dapat dari sini. Jadi Excel saya udah tulis. Nah, ini. Jadi jika DJ itu
kurang dari sama dengan 0,5 maka NQ1 itu sama dengan 0. Jika DJ lebih dari 0,5 maka NQ1 itu sama dengan sekian. Ini rumus-rumusnya itu bisa didapat dari PKJI. Nah, untuk NQ2-nya juga ada rumusnya sendiri dan kita udah dapat ya. NQ1, NQ2 dan NQ. Nah, NQ ini rumusnya gampang, tinggal NQ1 plus NQ2. Nah, didapat hasil sekian. Nah, NQ max ini menggunakan plotting grafik. Mana ya? Ada di PKJI pokoknya. Jadi kayak sama sama halnya kayak tadi yang menentukan FBKI yang ini. Jadi ngeplotting sama-sama ngeplotting. Didapat hasilnya 45, 80, 38. Nah, untuk PA atau panjang antrian ini rumusnya itu NQ kali 20 per LM. Nah, NQ sendiri kan sudah dapat nih bahwa yang ini nilai yang ini nih. Nah, itu 28,871 dikali 20 per LM. LM tadi itu yang di SK1. Yang ini sorry, ini yang ini LM. 6,48, 14,64, 12,86. Nah, itu. Jadi dapat hasilnya sekian untuk U, dekat U, S, dan B. Lanjut ke RKH ya. RKH itu rumusnya itu 0,9 dikali NK. NQ per Q kali S kali 300, 3.600. Nah, untuk NQ sendiri kan sudah diketahui ya. Yang ini 28,871 per Q-nya. Q-nya itu RQ ya. RQ yang ini. Mana ya? Nah, yang ini. Ini arus lalu lintas. Dan juga S-nya itu sudah diketahui 90, jadi didapat USB-nya pendekatnya itu sekian. Dan NKQ-nya itu rumusnya itu Q dikali RKH. Jadi RKH dikali Q itu hasilnya 10,29,6 untuk yang U. Yang S-nya 1881,703, yang B-nya itu 826,944. Nah, habis itu langsung ke tundaan lalu lintas rata-rata. Itu ada juga rumusnya. Dan kalau saya nggak, itu ada di PKJI pokoknya. Itu rumusnya itu ya sekian nih. Nah, begitupun juga yang TG-nya atau tundaan geometri rata-ratanya. Nah, didapat hasilnya itu karena parameter-parameter yang udah didapat semua ya variabelnya. S udah didapat, RH udah didapat, DJ juga didapat, NQ1 udah didapat, C juga udah didapat atau kapasitas. Nah, jadi kita dapat nilainya TL dan TG itu sekian. Nah, habis itu tundaan rata-rata atau T. Itu rumusnya itu ini tundaan rata-rata ini dijumlah. Jadi untuk yang U 26,879 ditambah 4,349. Nah, untuk yang S itu 41 bisa dapat dari 37 sekian tambah 4. Begitupun juga yang B ini 47. Nah, untuk tundaan total itu dijumlah. Oh, iya, rumusnya itu tundaan total itu Q dikali dikali tundaan rata-rata. Jadi nilai Q itu dikali tundaan rata-rata. Hasilnya sekian. Nah, untuk total tundaan itu yaitu jumlah dari ini semua. Jadi 168.535,74. Nah, sekian untuk presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.